Oke, mensana in corpore sano ya. Nah, kalau tadi kita udah di seleksi kesehatan tuh ya, Nan. Kalau nggak salah habis itu seleksi kebugaran nggak sih? Seleksi kebugaran nggak sih? Tes Samapta. Tes Samapta. Sekarang sebutnya Samapta. Nah, tapi emang kayaknya ini juga salah satu momok tes buat para pendaftar ya. Iya. Nah, mungkin dari Ibu atau mungkin Goku punya nggak sih tips buat peserta tes biar lolos tes kebugaran atau kesamaptaan ini? Kayaknya dari Goku dulu deh. Kayaknya Goku soalnya yang mengalami. Dia mengalami langsung dan dekat Goku? gitu. Kalau dari tes Samapta sendiri itu kan dibagi jadi beberapa bagian. Ada Samapta A dan B. Samapta A itu dia lari 12 menit. Dan sejauh ini tuh yang persiapannya nggak bisa singkat itu ini lari. Karena teman-teman harus latihan ya kalau aku sih minimal 6 bulan lah buat lari ini. Karena dia lari itu nggak, kalau kalian jarang lari itu susah lah pokoknya. Nah, itu latihan. Jadi itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari kalau yang lari. Terus kalau untuk yang kedua di Samapta B itu ada push up, sit up, sama pull up. Jadi kalau push up sendiri, push up sama sit up mungkin teman-teman udah udah tahu lah, udah nggak perlu banyak yang ditanyain. Dan kalau dari pull up sendiri tuh mungkin banyak yang nanya, untuk pull upnya sendiri tuh yang dihitung tuh yang gimana sih? Nah kalau pull up itu dia diperbolehkan untuk ngayun, tapi untuk parameternya sendiri tuh yang penting dagunya nyampe di atas tiang pull upnya itu. Iya. Itu sih. Tapi ini sebenarnya di YouTube-nya Podcast Session tuh ada guys, kalian nonton aja di YouTube. Kita ada tips biar kalian lolos kebugaran kesamaptaan. Di situ nanti kalian bakal dijelasin gimana sih gerakan yang benar dan yang terhitung gitu ya. Jadi kalian nggak asal gerak doang gitu. Soalnya kalau kalian asal gerak ya, kalau pengalaman aku waktu itu nggak dihitung biasanya. Terutama kayak push up. Kalau push up tuh dia kalau kurang turun itu biasanya nggak dihitung gitu loh. Iya, push up itu paling rawan nggak dihitung sih. Iya, jadi kayak sayang banget udah capek. Bisa kalau ini itu cuman dia nggak nyampe tiang gitu. Kalau pull up jujur kayaknya susah banget ya. Tapi kalau cewek kayaknya bukan pull up ya. Kalau cewek cining tuh dia yang sini tuh ada ini apa sih tiang terus kita gini gitu. Narik di. Kalian kalau kepo lihat aja lah itu video cining pasti ada kok. Tapi yang paling penting dari tes Samapta itu sebetulnya jaga fisik sih. Jaga kesehatan sebelum ininya. Iya sih. Soalnya ada studi kasus ini dari studi kasus atau pengalaman pribadi? Bukan, benar studi kasus. Ini jadi teman barengan aku, Bu. Dia tangannya disulap waktu tes. Nah, itu. Atau mungkin bahkan justru malah ya itu berarti pas tesnya ya, kecelakaan. Oh iya itu. Jadi sebelum tes itu dia udah disulap. Sebelum tes. Ketika ini bahkan ada yang kecelakaan pas lagi tes. Jadi akhirnya cuma dapat di beberapa nilai doang, di nilai yang berikutnya nggak bisa karena dia kecelakaan. Makanya emang yang paling penting adalah menjaga kesehatan sih. Betul, Bu. Rajin-rajin latihan, soalnya kalau itu biasanya tuh karena ototnya kaku banget. Gak pernah latihan. Iya, tiba-tiba cedera aja gitu. Itu sih kalau dia tuh pokoknya jadi nggak bisa pull up doang. Padahal di poin-poin lain dia tuh sampai pantuk kiri juga tuh, Bang. Dia pantuk kiri. Kan saya sedih. Itu barengan saya. Jadi emang teman-teman boleh latihan, boleh persiapan, tapi tetap jaga fisik juga. Bahkan kalau dari SKD misalnya belajar begadang malam, terus pas hari hanya bangun telat atau bahkan demam gitu ya kan, ya percuma dong. Karena sebelum Samapta itu ada tes ini dulu, tekanan darah. Jadi ketika tekanan darah teman-teman tidak sesuai itu teman-teman akan dimasukkan ke kloter sakit. Jadi nggak bareng teman-teman lain yang tekanan darahnya normal gitu sih waktu pengalaman aku dulu. Jadi kesehatan aja guys selama nanti kalian tes ya, walaupun memang nanti bakal padat ya mungkin jadwal tesnya karena banget padat. Tenggatnya juga mepet banget nih, tapi tetap jangan lupa jaga kesehatan. Habis apa tadi Samapta ya? Pasti ada tahapan selanjutnya itu psikotes sama wawancara kalau iya kan. Nah mungkin boleh di-spill dikit nih Bu, apa aja sih yang sebenarnya dicari dari tes psikotes dan juga wawancara ini? Kalau nggak salah tuh ada wawancara CTMII gitu. Itu gimana Bu?
Iya, kalau misalnya untuk psikotes sendiri dan juga mental ideologi sebenarnya lebih untuk menggali. Tadi kan sebenarnya di kesehatan sudah ada juga kesehatan yang kejiwaannya. Nah, biasanya di sini akan diperdalam. Terus termasuk juga untuk menilai potensi dan bakat dari sisi psikologinya. Jadi kayak misalnya ketahanan terhadap ya mental gitu. Jadi ya tahu sendiri kan kita kan di Poltek SSN ini kan hidupnya di asrama ya. Jadi memang butuh mental yang kuat gitu. Jadi butuh mental yang kuat selain fisik yang kuat juga. Jadi memang harus dua-duanya. Iya betul. Nah kalau misalnya untuk yang mental ideologi sendiri memang lebih berkaitan dengan hal-hal yang karena kita kan nanti akan jadi ASN ya. Jadi yang berhubungan dengan mental ideologi itu juga akan diperdalam di situ. Itu sih. Kalau mungkin pengalaman dari Goku? Kalau pengalaman aku di kedua tes ini sih mungkin lebih ke persiapan mental teman-teman aja sih, dikarenakan dari kedua tes ini tuh kebanyakan lisan. Jadi iya wawancara Bang. Meskipun ada tulisannya juga sih yang CTMI. Tulisannya tuh lumayan banyak juga deh kalau nggak salah yang tulisan. Jadi meliputi teman-teman tuh kayak ada mengisi riwayat kehidupan teman-teman, terus teman-teman juga mengisi pendapat teman-teman terkait ada sesuatu yang misalnya dalam masalah politik dan lain-lain gitulah. Jadi teman-teman nanti diminta pendapat teman-teman gitu. Nah, itu apa sih? Tes warteg. Warteg. Kalau warteg koran itu bener-bener harus disiapin juga sih warteg sama koran. Koran terkhususnya ya karena itu tuh bener teman-teman dikasih kertas gede banget dan teman-teman dikasih waktu buat yang teman-teman bisa cari sendiri di internet kalau itu. Bener-bener fokus banget betul, ya. Betul fokus. Cerita tentang tes koran. Jadi malam harinya itu ini bukan untuk dicontoh tapi untuk pembelajaran ya buat adik-adik nanti karena malam hari itu saya nyiapin yang ngisi-ngisi formulir itu Bu. Saya nyiapin, saya tulis rapi tanpa sampai nggak ada yang tipek. Jadi saya sampai saya nggak tidur semalaman karena saya pikir besok udahlah tesnya cuma wawancara ngomong. Ternyata tesnya tes koran. Udah saya nggak tidur semalaman tesnya tes koran itu ngantuk banget sumpah. Ngantuk banget jadi saya di bawah AC. Jadi benar-benar kalau kisi-kisi kayak itu tuh dipersiapin dari sebelum-sebelumnya. Karena jangan ditiru pokoknya jangan sampai kayak gitu teman-teman. 9 tambah 7 hasilnya 5. Iya kayak gitu. Itu pusing banget kalau nggak konsentrasi ya tes koran itu. Tapi kalau ini Bu, di tahun ini tes psikotesnya kira-kira ada treatment khusus nggak sih atau mungkin ada hal-hal ini nggak sih? Treatment khusus maksudnya apa nih? Ya mungkin namanya ngetes kayak dibisikin gitu, kayak dibisikin kayak ada oprek dipukul piar gitu waktu ngerjain. Emang pas waktu itu digituin? Kalau saya enggak. Kalau saya digituin saya tambah stres. Enggak, soalnya kan notabene psikotes ya. Mental gitu kan. Iya. Gimana apakah dia mudah crack under pressure kah atau gimana? Mungkin boleh cerita. Sebenarnya sih kalau misalnya tadi kan karena nanti psikotes ya seperti psikotes pada umumnya aja sih seperti biasa. Cuma memang pas waktu tadi karena tadi gue bilang kan banyaknya lisan. Yang paling utama tuh sebenarnya masalah kejujuran. Soalnya kalau misalnya nanti ketahuan menutupi sesuatu atau misalnya kayak motivasi kan juga digali soalnya pas waktu lagi di psikotes dan juga CTMI ini kan. Nah motivasi digali terus kemudian misalnya ya bohong atau menutupi suatu fakta itu orang-orang yang akan melakukan pendalaman ini tuh lumayan ahli loh untuk mencari seluk-beluknya itu. Jadi bisa juga didalami dari situ sih sebenarnya untuk mengecek apakah mental, karakteristiknya dan juga mentalnya juga bisa dari situ. Ya pokoknya selama wawancara jadi diri sendiri aja lah. Iya betul. Gak usah dibikin bagus atau gimana. Itu ketahuan yang wawancara tuh bakal nanya lebih detail gitu, lebih mendalam. Kalau kalian belibet dengan jawaban sendiri pasti kelihatan itu bohong. Karena ini Bang, saya yakin tuh banyak yang tutorial apa wawancara tuh. Nah, itu kan jawabnya template semua tuh. Iya, masalah semua orang kan beda-beda ya. Itu kalau bisa jangan sih, mending teman-teman gali sendiri diri teman-teman lah untuk keluarkan jawaban terbaik. Betul. Itu apa nih? Psikotes. Iya, habis psikotes, kayaknya udah semua ya Bu rangkaian tesnya. Kayaknya udah ya, tadi akademik udah, terus kesehatan, kebugaran, CTMI, terakhir pantuhir mungkin ya.
ini yang paling akhir nih, tapi sebenarnya tuh pantukir tuh apa gitu Bu? Iya. Teman-teman pada masih bingung pantukir tuh ngapain sih? Itu ada tes apaan lagi? Habis pantukir ada tes lagi kah? Iya, kenapa harus ada pantukir pemantauan akhir gitu? Sudah terakhir. Jadi pantuhir itu kan memang penentuan akhir. Jadi kalau misalnya ditanya setelah pantuhir apakah ada tes lagi? Enggak. Jadi pantuhir memang sudah terakhir gitu. Jadi memang yang menentukan akan siapa yang akan masuk nih ke Poltek SSN ini. Nah kalau misalnya pantuhirnya mungkin bisa ke Goku nih pengalaman pantuhirnya gimana nih. Soalnya biasanya pengalaman pantuhir tuh suka khusus ya. Suka unik. Ceritanya di pantuhir nih soalnya. Iya betul. Ada nggak Gok, baik kamu ataupun teman-teman sejawat kamu yang seleksi cerita unik tentang banyak banget bang. Kamu waktu itu tes siapa? Waktu pantukir. Waktu pantukir tuh cuma ditanya-tanya doang sebetulnya. Jadi waktu itu tuh aku ditanyain sama pejabat-pejabat di BSSN. Dan itu tuh pokoknya tesnya dibagi jadi 2 kloter kalau untuk Taruna tuh waktu itu. Jadi aku masuk ke kloter 1 waktu itu kebetulan. Jadi untuk tesnya tuh teman-teman kayak cuman baris aja, karena ada tuh video tuh di YouTube tuh teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin isinya tuh teman-teman baris. Setelah itu nanti ada beberapa pejabat yang nanyain teman-teman, nanya itu seputar mungkin alasan teman-teman, terus riwayat hidup teman-teman, terus ada juga mungkin prestasi. Biasanya tuh ajang pamer prestasi di sini, Bang. Jadi waktu pantukir itu ada tuh Bang, teman saya tuh Bang. Nah, gimana? Sekarang di sini dia. Jadi sebelah saya dia ditanya tuh. Oke. Siapa? Apa tuh prestasinya gitu kan. Terus dia bilang Olimpiade bahasa Inggris dia bilang. Terus dia disuruh ngejelasin cyber security pakai bahasa Inggris. Using English. Di situ saya pengen ketawa Bang. Di situ dia jawabnya enggak bisa jawab Bang. Terus habis itu waktu saya kebetulan saya enggak ditanyain prestasi. Saya cuma ditanyain kayak alasan gitu-gitu aja. Padahal udah nyiapin kalau misalnya ditanyain prestasi. Mau apa? Saya waktu itu mau bela diri, saya mau boxing. Mau boxing waktu itu, betul Bang. Nah terus ini yang lebih sedihnya lagi teman saya nih Bang. Sebelah saya persis Bang dia Bang. Jadi 3 nih Bang teman saya duduk kanan kiri itu tuh diceritain semua Bang. Yang di kiri saya tuh dia nggak ditanya sama sekali sama pejabat Bang. Tapi lolos orangnya ada di sini. Itu dia bener-bener dari selesai kloter kami itu dia bener-bener murung Bang. Waduh. Bener-bener murung. Oh karena ini karena thinking kenapa nggak lolos deh. Iya, di situ dia udah ngelamun aja. Terus tapi kalau aku sendiri sih selesai pantukir sih pede enggak pede semua tapi ya udahlah gitulah. Kalau pantukir mah tinggal doa aja ya. Doa yang kenceng aja. Tapi bener jangan bohong terkait skill kalian ya, karena disuruh nunjukin skillnya. Waktu itu teman-teman aku tuh ada yang disuruh, dia bilang saya jago nari, beneran disuruh nari gitu. Dia bisa nari? Beneran bisa. Oh bisa, oke. Terus satu hal lagi tuh, kalau pengalaman aku dulu ya, itu kebetulan tuh kayak berusaha untuk show up diri gitu. Betul. Nah, jadi waktu masuk itu, kan saya masuk itu, terus jurinya waktu saya lupa siapa bilang coba dong salah satu dari kalian laporannya tuh pakai bahasa Inggris. Mas saya nggak ada yang angkat tangan, senyal gitu. Terus tiba-tiba saya angkat tangan. Nah dari situ tuh saya ngerasa kayak tes yang pertanyaan yang diajuin ke saya tuh gampang-gampang gitu. Kayak saya ditanyain kamu dari mana, dari Kudus. Yang lain tuh ditanya coba jelasin apa yang kamu lakuin dari pagi sampai sampai di sini pakai bahasa Inggris. Terus ditanya-tanya juga pakai bahasa Inggris. Mereka tuh pada cerita, aduh aku susah banget gitu. Tapi aku rasa kayak, kok gampang banget. Oh, gitu. Jadi kayak kalian berusaha show up diri kalian dulu di awal gitu. Tips sih kalau dari aku. Waktu itu juga kebetulan waktu mau laporan selesainya itu juga sebenarnya udah ada yang satu laporan yang emang ditugasin buat laporan tapi dia pakai bahasa Indonesia. Terus jurinya pengen lagi coba dong pakai bahasa Inggris gitu. Gak ada lagi yang mau, jadi saya coba lagi dan akhirnya ternyata. Iya. Tapi nih Bang, ada satu cerita yang bener-bener bikin saya tuh kayak mungkin saya diterima karena ini. Jadi waktu sebelum berangkat pantukir itu saya kecelakaan Bang. Aduh. Anda bisa. Betul. Jadi benar-benar saya berangkat tuh. Saya tuh berangkat tuh kan dari Sawangan tuh Bang. Oke. Nah di situ saya pesen Gojek lah Bang. Gojeknya jalan-jalan karena habis hujan, licin kepleset, jatuh celana saya sobek udah di deket BSSN, udah di deket kantor Sawangan celana saya sobek kotor. Masuk saya di notis Bang. Oh iya.
Di notis itu kamu kenapa? Iya, pasti ditanyain. Kenapa? Terus habis itu saya dibawa kayak ke polikliniknya di BSN itu, Bang. Nah, disitulah itu mungkin bisa perjuangan saya sampai Terus 1 hari sebelumnya itu saya kan malam-malam hujan tuh, Bang. Hujan. Dan saya naik Gojek karena saya dari Sukabumi kan, Bang. Saya naik kereta tuh dari Sukabumi ke Bogor. Terus dari Bogor saya lupa turun di mana, di Depok Lama, Depok Baru atau Depok aja gitu. Bisa dua-duanya sih. Di situ saya naik Gojek karena belum hujan posisinya. Saya naik Gojek, saya ke Sawangan. Ke rumah teman saya yang pantukir juga. Nah, di situ perjalanan hujan. Baru hujan deras banget tuh. Terus tiba-tiba saya nyampe rumah teman saya, HP saya nggak mau nyala. Jadi pantukir itu posisi HP saya tuh nggak nyala. Aduh. Apes banget ya. Jadi beneran itu saya bisa tuh. Orang ngira kayak, wah dia ke BSSN mendaki gunung lewat rumah. Di posisi pantukir tuh HP saya nggak bener orang tua pakai HP temen. Selesai pantukir sebelum pantukir. Menarik. Berarti cerita bener-bener ya. Tapi memang kalau di Pantuhir itu kan karena penentuan terakhir, jadi sebenarnya dari keseluruhan nilai-nilai yang tadi di seleksi sebelumnya itu kan akan dikumpulkan. Jadi masing-masing, kalau misalnya tadi Nanda bilangnya juri, kalau misalnya ini sebenarnya itu adalah pejabat-pejabat BSSN yang akan melihat secara keseluruhan nih, keseluruhan nilainya. Dan emang betul banget Pantuhir itu adalah ajang untuk show off. Jadi jangan malu untuk menunjukkan kemampuan yang kalian punyai. Jadi latihan kah, kalaupun misalnya ternyata nggak diberikan kesempatan, pas waktu lagi ada kesempatan, misalnya kayak tadi siapa yang mau unjuk diri, jangan lagu untuk angkat tangan, saya Pak, saya Bu gitu. Nanti itu pasti akan menjadi penilaian juga tentunya. Normal soalnya kadang kan, kadang easy aja, justru Pantukir nih ajang show off gitu kan. Betul. Cuman apa ya? Oh tadi aku dengan Boku kan sempat di Jogja ya? Betul. Di Jogja. Itu kuliah? Dulu kebetulan kuliah di mana sih? Kuliah di Solo sebenarnya. Jadi kan karena paling dekat dari Solo tuh Jogja. Universitas TIT gitu ya. Oke. Kita samarkan. Nah, kan udah kuliah nih, tapi kenapa mau masuk Poltek? Nggak nyesel nih masuk Poltek. So special. Why you choose Poltek? Kalau pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Tenang, bukan Pantukir ini. Jadi kalau kenapa sih ninggalin kampus yang lama buat Poltek? Itu sebenarnya bukan cuma aku. Mungkin hampir 95% teman-teman aku yang satu angkatan sama aku, itu sebetulnya pernah kuliah sebelumnya. Bahkan ada yang di kampus TIT, gitu. Iya. Kampus top. Oke. Jurusannya jurusan top semua juga. Nah, gitu ya. Tapi kenapa alasannya milih di sini? Seperti yang dijelaskan sama Bu Fira di awal tadi, karena semuanya gratis di sini tuh. Jadi mungkin dan juga lulus gak perlu info locker kayak yang Bang tadi bilang. Jadi lulus langsung kerja, terus gratis, dan menurut aku gak ada alasan lain sih untuk orang bakal lebih milih kuliah di luar daripada di sini. Karena memang udah di sini tuh enak banget Bang. Dan setelah masuk sini pun spill dong apa yang enak. Tapi cocok sama passion gak? Biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh passionnya tuh di kriptografi gitu atau di matematika, cocok gak sih? Sebetulnya kalau passion saya sendiri ya Bu ya, saya ngerasa nggak terlalu linear sama apa yang saya sukain sih Bu. Tapi sebetulnya saya tuh suka hal baru Bu. Saya pengen belajar tentang ya dunia siber, kriptografi gitu, karena itu belum pernah nyentuh tuh Bang, karena saya rasa juga prospeknya sangat amat jelas lah Bang untuk kedepannya Bang. Mungkin itu. Tapi untuk TI sendiri juga ke depan emang makin berkembang sih. Jadi nggak stagnan gitu. Jadi karena makin berkembang juga memang ya kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang di keamanan informasi atau di persandian seperti ini memang butuh banyak. Iya, banyak banget sih itu. Makanya jadi kita lagi pengen dicari gitu ya. Dan juga makanya apa ya? Nggak ada alasan juga buat kalian untuk tidak memilih kampus ini guys. Betul sekali seperti yang gue bilang, enak banget. Bahkan kalau kita lulus nanti kita bisa ditempatin di mana aja. Nah iya itu dia, nggak terbatas di instansi induk ya, di BSSN ya Bu. Iya, memang ada kesempatan juga sih untuk bisa menuju ke instansi-instansi lain seperti itu. Tapi memang biasanya nanti akan
gantung dengan formasi atau mungkin permintaan juga dari instansi lain tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya dari BSSN sendiri memang tadi 100% lulusan dari Poltek SSN akan masuk ke BSSN. Nah, nanti kemudian apakah penyebarannya seperti apa nanti akan bergantung dengan kebijakannya dari BSSN itu sendiri. Intinya sih tapi kalau untuk keamanan informasi kan dibutuhkan hampir di semua instansi ya. Itu pun kalau misalnya tidak bisa mengabdi di instansi tersebut ya bisa mengabdi dari BSSN gitu. Aduh, kayaknya udah banyak banget sih informasi yang kita dapetin di episode kali ini. Pertanyaan teman-teman terkait SPTB, Poltek SSN dan why you must choose, kenapa kalian harus pilih Poltek SSN. Sebelum kita akhirin, kita mau tanya dulu terkait pesan-pesan terakhir lah dari Bu Vira buat calon pendaftar yang sekarang lagi berjuang atau mempersiapkan diri gitu, Bu. Ya, jadi buat sobat SSN semua yang lagi ragu, misalnya kayak, wah saya udah diterima nih di universitas, terus kemudian daftar nggak ya? Daftar dulu aja. Daftar dulu aja gitu. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga, misalnya yang kayak bingung, tadi kan udah disampaikan ya untuk yang seleksi administratif, itu yang tertulis. Jadi kalau misalnya dia tidak tertulis, berarti sebenarnya tidak diatur. Tapi kalau misalnya emang masih ragu juga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan aja ngubungin hotline atau mungkin hubungi juga bisa media sosial kita. Intinya semua yang sudah terverifikasi. Jadi jangan bertanya kepada yang tidak terverifikasi. Ya bahaya soalnya ntar jawabannya nggak sesuai, tertipu gitu. Dan terus juga karena batas waktunya tinggal 18 Juli. Segera now gitu. Kayak daftar sekarang. Benar. Kalau dari Goku, gimana? Kamu punya pesan nggak buat adik kamu nih? Kalau buat pesan, adik baru. Adik baru siap. Biasanya siapin semua tesnya dari sekarang, dari sedini mungkin lah teman-teman harus sudah nyiapin. Terus kalau misalnya teman-teman masih ragu, jangan ragu. Apalagi sih yang diraguin sih bang? Apalagi kalau ragu nggak ada bang? Nggak ada sebenarnya ya? Nggak ada lagi yang harus diraguin bang. Gas aja. Kalau di sini tuh pokoknya teman-teman ketika udah masuk sini tuh bakalan apa ya? Bakal sadar kalau jalan yang teman-teman ambil tuh bener gitu. Teman-teman tuh bakal bersyukur banget lah pokoknya kalau masuk sini. Kayak teman-teman ngeliat nih, wih teman saya di luar makan harus ini nih, belum ditransfer segala macem. Di sini mah tinggal makan ya bang. Tinggal makan, aman aja udah. Makan. 3 kali sehari. Nah pokoknya jangan ragu, jangan bimbang. Buat yang masih bingung mau kuliah di mana, mau kedinasan, mau banggain orang tua, mau mengabdi negara, langsung aja daftar di Poltek SSN. Oke. Kayaknya itu aja ya IPL episode kita kali ini. Kalau teman-teman masih ada banyak yang mau ditanyain, bisa komen di bawah atau mungkin hubungin akun Instagram atau media sosial lain dari Poltek SSN, tapi yang official ya. Yang official. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita di Polteknik Siber dan Sandi Negara, follow Instagram kita di @poltekssn dan @korpsar.poltekssn. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak informasi tentang Poltek SSN, bisa juga kunjungi website kita di poltekssn.ac.id. Betul banget. Tapi sebelum ditutup nih, ada pesan-pesan dikit lah dari kami penyelenggara. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang melakukan penipuan untuk mengatasnamakan Poltek SSN, silahkan dilaporkan ke media sosial kita atau ke hotline kita. Jadi jangan sampai kalau misalnya terjadi penipuan kayak gitu dibiarkan begitu saja, karena takutnya bukan cuma teman-teman aja atau sobat Poltek SSN aja yang kena, satu orang tapi bisa juga ke banyak orang. Jadi hentikan kalau misalnya segera laporkan kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga Goku karena udah berbagi pengalaman yang menarik. Banyak banget pengalaman menariknya dia ya. Menjawab keresahan para adik-adik yang mau daftar gitu kan, atau yang belum tahu mau kuliah kemana gitu kan. Iya, benar banget. Oke, kalau gitu sekian dulu episode dari kami. Nah, sebelum kita closing as always, kita ada jargon dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang Sanapati Talk, jawabnya stay safe and be smart. Oke. Stay safe and be smart. Oke, bisa? Oke, yuk. Langsung kita bareng-bareng. Sanapati Talk. Belum. 1, 2, 3. Sanapati Talk. Stay safe and be smart. Dadah.
Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys.